Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya bisa menyampaikan penelitian kami yang merupakan penelitian kerjasama luar negeri antara Universitas Mercu Buana dan UPM, University Putra Malaysia. Nah, penelitian kami berjudul Determinant of Consumer Intention to Use High-Speed Train Bus a Theory Plan Behavior. Adapun penelitinya adalah saya sendiri, Dr. Suhartono MM, kemudian anggota saya adalah Dr. Agustinus Haryadi Joko Purwanto MSc dan dari partner yaitu Dr. Nick Ahmad Sufyan Burhan. Berita ini menjadi menarik untuk mahasiswa kaitannya dengan untuk perkuliahan. Satu, ini adalah penelitian kerjasama internasional, tentunya mahasiswa bisa mengadopsi kalau akan melakukan riset lebih bagus lagi kalau bisa kerjasama dengan universitas luar negeri karena punya potensi untuk bisa diterima di beberapa publisher yang baik di level internasional, yang berreputasi Scopus misalkan, yang terindeks Scopus. Nah ini menjadi satu masukan. Tapi di sisi lain, di dalam penelitian ini juga bisa memberikan satu wawasan di mana pola pilihan transportasi antar kota yang tentunya nanti bisa menjadi kajian yang menarik di masa yang datang oleh para mahasiswa. Terus kita ketahui bahwa latar belakang dari penelitian ini adalah adanya moda transportasi baru, yaitu WUS, yang nama kereta api cepatnya WUS. Ini menjadi suatu kebanggaan buat bangsa Indonesia, karena ini menjadi satu milestone baru terkait dengan moda transportasi antar kota di Indonesia. Adanya kereta api cepat ini tentunya bisa merubah pilihan masyarakat di dalam memilih moda transportasi. Kita tahu bahwa transportasi cepat Bandung-Jakarta itu dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina. Kemudian kereta apinya diberikan nama WUS, yang tentunya ini akan merubah kebiasaan masyarakat di dalam menggunakan moda transportasi. Kita tahu bahwa menggunakan WUS itu waktu jarak tempuhnya hanya 45 menit saja. Tentunya ini akan merubah perspektif orang di dalam menggunakan moda transportasi antar kota. Sehingga kondisi ini juga akan memberikan pengaruh yang luar biasa terkait dengan moda-moda yang lain. Apakah betul bahwa transportasi baru ini akan merubah wajah moda transportasi ke depan untuk Indonesia? Ini menjadi satu hal yang menarik untuk mahasiswa untuk melakukan kajian lebih lanjut nanti. Penelitian ini menggunakan teori plan behavior seperti penggunaan attitude, kemudian norma subjektif, kemudian juga perceived behavior control, tetapi ditambahkan beberapa variabel lain seperti cost, kemudian service quality, dan juga temperature ini yang kita gunakan. Adapun di dalam penelitian kami ini, kami ada 6 hipotesis, kemudian juga perumusan masalah yang kami coba highlight adalah apakah betul bagaimana peran dari sisi attitude terkait dengan niatan para pengguna moda transportasi untuk memilih kereta api cepat ini, kemudian juga apakah norma subjektif juga memberikan pengaruh terhadap niatan untuk menggunakan kereta api cepat, kemudian juga apakah perceived behavior control juga akan memberikan pengaruh dalam niatan untuk memilih kereta api cepat, kemudian apakah cost quality, biaya, dan juga tekanan waktu ini akan memberikan pengaruh untuk merubah seseorang untuk melakukan niatan di dalam memilih kereta api cepat WUS nantinya.
Dan ini adalah kerangka berpikirnya. Jadi ada 7 variabel dan ada 6 hipotesis yang kita bangun. Nah, metodenya adalah satu, kami menggunakan Google Form di dalam kita mengkoleksi data. Ini adalah riset kuantitatif. Kemudian data kami olah menggunakan Smart PLS. Kemudian kita menggunakan skala Likert, mulai dari 1 sampai 5, dari yang paling tidak setuju sampai yang sangat setuju. Kemudian jumlah responden dalam penelitian adalah sebanyak 180 orang. Dan inilah hasilnya. Memang di dalam penelitian ini tidak semuanya memberikan pengaruh yang signifikan karena hanya ada 2, yaitu norma subjektif dan temperature yang sangat signifikan di dalam memberikan pengaruh untuk niatan menggunakan kereta api cepat. Kemudian yang lainnya seperti attitude itu mendekati signifikan, tetapi kalau kita lihat bagaimana hubungannya, semuanya hubungannya positif. Nah, inilah hasil temuan yang kami dapatkan dari penelitian ini, sehingga conclusion atau kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa norma subjektif dan temperature secara signifikan memberikan pengaruh di dalam niatan seseorang untuk menggunakan kereta api cepat. Dan sebaliknya, attitude, kemudian perceived behavior control, service quality, dan cost, walaupun secara hubungan itu positif, tetapi tidak terlalu signifikan. Ini mengindikasikan bahwa faktor sosial dan juga waktu yang efisien itulah menjadi elemen yang paling kritikal di dalam pengambilan keputusan seseorang untuk niatan di dalam menggunakan kereta api cepat. Sehingga saran yang kami ajukan untuk penelitian ini adalah satu, untuk penelitian ke depan tentunya bisa mengeksplor faktor-faktor seperti demografi, budaya, kemudian konteks sosial, kemudian juga yang bisa memoderasi hubungan antar attitude, kemudian perceived behavior control, dan juga niatan untuk menggunakan kereta api cepat itu bisa menjadi pertimbangan lain. Kemudian juga tentunya nanti bisa menggunakan beberapa variabel seperti bagaimana norma subjektif dan temperature ini dibikin simulasi untuk melihat bagaimana secara konteks teknologinya yang kita lihat untuk merubah dari sisi perilaku masyarakat di dalam melakukan transportasi antar kotanya. Dan tentunya bagaimana nanti bisa mengintegrasikan beberapa faktor-faktor lain seperti penggunaan pengalaman, kebiasaan, kemudian juga pengetahuan terkait dengan kereta api cepat yang tentunya bisa akan memberikan satu pemahaman yang lebih tajam terkait dengan kondisi yang ada di tengah masyarakat terkait dengan penggunaan kereta api cepat itu sendiri. Dan ini akan menjadi satu penelitian yang menarik kalau kita bisa mengikuti saran yang kita berikan. Nah, tentunya ada beberapa implikasi manajerial yang perlu menjadi perhatian para pemangku kepentingan, misalkan terkait dengan masalah norma subjektif. Nah, tentunya ini menjadi penting buat manajemen di kereta api cepat untuk bisa meleverage dengan menggunakan strategi komunikasi yang lebih bagus untuk meyakinkan kepada masyarakat tentang manfaat dan keuntungan menggunakan kereta api cepat. Kemudian juga mungkin bisa menggunakan public figure untuk memberikan satu pengaruh yang bisa menginfluence pada masyarakat di dalam memilih kereta api cepat sebagai salah satu pilihan mereka. Kemudian, tetapi di sini kita juga melihat walaupun service quality itu tidak terlalu signifikan, tapi sebetulnya ini menjadi satu hal yang penting buat manajemen untuk selalu melakukan improvement. Karena kenapa ini tidak signifikan? Karena barangkali masyarakat yang menggunakan moda transportasi itu selama ini memang sudah mendapatkan service yang bagus, sehingga ini menjadi seolah-olah ya udah memang seperti itu standarnya seperti itu kan ya.
Nah, tentunya ini ada beberapa implikasi manajerial yang menarik yang bisa menjadi perhatian para peneliti yang akan datang. Demikian seluruh rangkaian presentasi pada kesempatan hari ini yang bisa saya berikan. Semoga hasilnya bisa memberikan manfaat untuk masyarakat luas, bagaimana moda transportasi bisa berkembang di masa yang akan datang. Demikian dari saya dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.